Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah join di grup Tool AI Underground. Nah, kali ini aku akan ngejelasin bagaimana caranya mulai dari awal kita login, bahkan nanti kita akan jelaskan fitur-fiturnya apa saja yang ada di AI Underground ini. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang udah support selama ini sehingga terbentuklah tool AI Underground ini. Tanpa teman-teman, tanpa supportnya, mungkin tool ini nggak akan pernah bisa kita buat seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama. Yang pertama, saya sudah membuat browser baru yang masih belum keadaan login. Nah, ketika memang seperti ini, kita yang perlu disiapkan satu browser khusus dipakai nantinya untuk generate gambar. Yang pertama. Yang kedua, siapkan beberapa email. Kala ini kita kasih opsi yang pertama beberapa email dulu, Gmail. Nanti akan ada opsi-opsi selanjutnya untuk loginnya, dan untuk dasarnya kita pakai opsi Gmail aja dulu. Siapkan beberapa Gmail yang fresh, yang belum dipakai untuk daftar ke AI Studio. Nah, kebetulan aku udah bikin barusan sebuah email, kita copy ya linknya. Kita copy dulu link dari AI Underground-nya. Kita copy dulu, pasti dia ketika memang dia belum pernah login, dia pasti akan minta kita untuk login. Nah, ini kita masukkan akun Gmailnya ya. Oke, sip. Kita masukkan dulu. Oke, kita biarin aja, nggak usah login di browsernya biar enak nantinya. Nah, setelah seperti ini kita batalin karena kita nggak masukin nomor HP ataupun alamat. Oke, maka nanti akan kita masuk ke halaman utama dari AI Underground-nya. Nah, ketika menghadapi seperti ini teman-teman, nggak usah bingung karena ini cukup close aja dulu. Ini di close juga, dan ini wajib kita centang ya, baru kita accept. Nah, setelah kita accept kayak gini, pasti dapat kayak gini, no access to drive lah. Kita kasih allow drive access, kita kasih aksesnya dulu. Oke, kita tungguin. Nah, setelah seperti ini kita akan masuk ke halaman utama di AI Underground-nya. Kita pilih continue. Kita tungguin teman-teman ya. Ini masih loading. Nah, setelah seperti ini kita bisa buat full screen, atau kita coba yang mau seperti ini juga bisa. Nah, setelah itu baru kita masukkan email dan password teman-teman yang sudah didapatkan, yang sudah kita kasih ya. Sini aku coba masukin emailku. Wait, kita login. Nah, pertama kali tampil itu pasti ada pengaturan kunci APK untuk Eleven Lab. Jika teman-teman punya akun Eleven Lab Pro, itu bisa ambil APK-nya. Tapi kalau teman-teman pemakai Eleven Lab yang nggak Pro, itu bisa juga ngambil APK-nya nantinya. Nah, nanti bisa ditempelin di sini karena ini fungsinya untuk membuat voice over nantinya. Nah, karena kita pembahasannya nggak usah pakai Eleven Lab dulu, kita pilih batas saja. Nah, aku perbesar aja ya, kita full screen aja ya. Yang pertama, di sini fungsinya tombol arah panah ke kiri ini fungsinya untuk meng-hide menu ataupun menampilkan menu. Nah, seperti ini. Fungsi ini bisa dipakai ketika di handphone untuk memperluas tampilan di handphone ataupun pen. Yang pertama. Oke. Sekarang di menu utama dari AI Underground ini ada beberapa menu utama, yaitu image generation, video generation, narration generation, terus prompt generation. Nah, di image generation ini semuanya berhubungan dengan image, baik generate, remove background, upscale gambar, terus try on dan sebagainya. Kalau remove background dan upscale ini rasanya udah nggak bisa dijelaskan lagi karena semuanya sudah familiar pastinya. Nah, untuk yang kedua itu ada image scale, kita untuk mengganti rasio dari gambar. Nanti tinggal upload gambarnya, misalnya persegi kayak gini, kita ganti nanti jadi 9:16 ataupun 16:9 seperti itu. Terus kita coba fokus ke try on dulu. Di try on ini manfaatnya yaitu kita mengcombine dua gambar, mengenerate dua gambar menjadi satu gambar nantinya, yaitu model dengan produk. Biasanya try on ini dipakai buat
para afiliator, pemain AI untuk membuat sebuah gambar nantinya untuk dijadikan video tanpa sebuah sampel. Nah, oke, seperti apa? Kita coba alur kerjanya ya. Yang pertama kita pilih, masukkan dulu gambar. Kita ambil gambar modelnya dulu. Aku ambil gambarnya model yang ini dulu. Terus untuk produknya, aku pilih sembarang juga lah. Kita ambil di sini aja. Kita coba lah. Usahakan teman-teman ya, usahakan untuk produknya, produk image-nya itu sudah di remove background sama apa ya? Rasionya, aspek rasionya tuh di 9:16. Karena ini pengaruhnya nanti ketika memang di sini tuh 1:1, maka gambarnya di sini memang jadinya aspek rasionya nanti 9:16, cuman nggak full, nanti di atas hitam, bawah hitam biasanya, kadang putih atas sama bawah putih, seperti itu. Jadi usahakan ini rasionya yang image produknya dan modelnya ini image-nya di rasio 9:16 kalau memang teman-teman afiliator kan mainnya di TikTok ataupun di Shopee, seperti itu. Nah, untuk menu selanjutnya di bawahnya ini, di bagian panel bawahnya ini ada untuk tema atau background. Kita tinggal pilih mau pilih yang mana. Salah satunya misalnya kita pilih yang luxury. Luxury itu apa ya? Mewah. Mewah dan elegan biasanya. Kita untuk pencahayaannya bisa milih sendiri. Misalnya kita pilih yang dramatis atau moody biasanya. Kita mulai menghasilkan gambar. Mungkin ini aku akan percepat biar tidak memakan waktu lama ya. Oke, untuk image-nya sudah jadi. Setelah ini, fitur yang paling banyak disukai dari teman-teman di komunitasku sendiri, di grupku sendiri, di grup private itu, dari generate image kita bisa langsung generate video. Kita coba salah satu aja ya, karena ini biar nanti bisa dipakai semuanya tanpa menghabiskan kuota dan ganti akun baru. Kita coba lihat dulu tampilannya biar kita tahu nanti ada yang mesh atau tidak. Biasanya ada yang negatif, biasanya ada tangannya jadi 3 atau apapun. Misalnya kita pilih yang ini ya, kita akan pilih ini untuk dijadikan video. Dan enaknya di menu image generation ini, ketika kita mau bikin video, ini promnya sudah tersedia. Namun jika teman-teman di sini pengen merubah alur promnya atau seperti apapun, bisa diganti di sini, diedit langsung. Kalau memang sudah dirasa oke, ya sudah kita eksekusi. Dan jangan lupa sebelum buat video nanti ini bisa semuanya kita klik. Kalau kita klik 3 di sini akan jadi 3. Nah, tapi jangan lupa sebelum untuk ngeklik ini jangan lupa rasionya diatur sesuai keinginannya kita. Kalau saya, kita coba ke 9:16, kita coba generate videonya. Dan setelah ini video ini akan aku percepat lagi biar waktunya tidak terlalu panjang. Oke, videonya udah selesai teman-teman. Kita bisa cek di sini ataupun di sini. Nah, oke, ini smooth ya, dan ini udah cukup jernih. Nanti kita, karena ini 8 detik, kita bisa percepat gerakannya biar agak alami. Cuman itu kembali lagi ke teman-teman cara ngeditnya nanti seperti apa, mengemasnya. Nah, ini untuk try on. Untuk aksesoris ini biasanya ada banyak macam. Aksesoris itu untuk kacamata, sepatu, ataupun yang lainnya. Dan aksesoris ini biasanya dipakai untuk penambah fashion lah ya. Mungkin kita akan coba lagi cari produk apa ya? Kita cari parfum lah ya. Kita coba parfum. Dah, try on. Untuk ininya biarin aja luxury, semuanya dramatis, kita generate lagi. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman, tetap diperhatikan rasio dari image produknya yang akan kita kirimkan. Videonya akan aku percepat ya. Oke teman-teman, nih udah selesai, dan kita sama halnya dengan yang di menu try on ya. Kita bisa memilih lagi untuk di generate. Seperti itu, kita coba lihat. Nah, ini ada meshnya, tangannya berapa, ini berapa. Ini masih jauh lah ya. Nih nggak masuk juga karena terlalu gede. Kalau ini nih masuk, masuk. Nah, ini juga masuk. Dan untuk parfumnya kita coba pasti yang ini. Nanti ketika kita generate sama, nanti pengaturannya harus sama 9:16 baru buat video. Dan kita coba langsung pindah ke pose ya. Pose ini fungsinya untuk membuat kita harus punya, syaratnya tuh harus punya satu image yang sudah jadi, yang bisa kita download dari menu try on ataupun aksesoris tadi. Dan kita mau bikin pose yang berbeda, kita coba cari contohnya ke produk yang sudah jadi. Katakanlah kok video. Katakanlah mana ya?
image-nya jangan ini. Kita ambil yang ini aja, sebentar. Kita ambil katakanlah ini ya, kita ambil yang ini. Kita tetap pilih yang luxury ataupun dramatis dan pencahayaannya dramatis. Kita coba mulai photoshoot. Oke, video aku percepat lagi ya teman-teman ya. Oke, ini selesai dan kita sudah bisa mendapatkan beberapa pose teman-teman. Yang ini gambar awalnya seperti ini, jadi seperti ini. Terus ada yang duduk juga nih. Jadi ini tidak akan merubah komponen bagian-bagian bajunya nanti. Tetap dengan gambar realnya seperti apa yang sudah kita masukkan tadi. Seperti ini teman-teman. Kita tinggal milih nantinya untuk dijadikan di generate mau jadi video yang mana. Seperti itu, langkah-langkahnya sama ya teman-teman ya. Kita tinggal pilih rasio dan kita buat video. Oke, kita ke menu UGC. UGC itu biasanya dia seakan-akan seperti review produk. Kita coba cari model yang lain. Aku akan cari model cowok aja dan kita akan coba sepatu ya. Kita coba sepatu dulu lah. Nah, di sini sudah ada sepatu, kita coba. Dan untuk ininya kita tetap bisa pilih backgroundnya, kita bisa pilih ini atau yang lainnya. Kita cukup aja, nggak usah gimana, ini hanya percobaan. Kita mulai photoshoot dan kita akan cepat video. Oke, ini sudah jadi teman-teman ya. Nah, salah satunya seperti ini. Review produk. Ini cocok ya. Ini bisa dipakai juga produknya kayak gini, kita ini pegang kardusnya juga. Dan ini juga seperti ini hasilnya. Nah, jadi kita dengan pilihan menu-menu ini kita bisa main produk di berbagai macam produk. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita jadikan sebuah produk nantinya, main produk apa aja, tangga ataupun yang lainnya. Dan untuk proses untuk generate videonya juga sama, kita tinggal pilih ya sudah, pilih rasio, kita buat video seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke menu yang terakhir di bagian menu image generation ini, yaitu b-roll. Di b-roll sendiri kita ini biasanya mengambil sebuah produk itu dari beberapa angle. Apa bedanya dengan pose? Kalau pose itu hanya modelnya saja, tapi kalau b-roll itu biasanya lebih detail ke detail produk biasanya. Dan kita akan coba ya, kita akan coba baju kurung, nggak ada ya, nggak ada image-nya. Kita coba yang lain dulu, kita cari yang ini aja lah, siapa tahu ada. Oke, kita coba yang ini. Nah, untuk full screenin aja. Untuk tema sama background sama cahayanya bisa kita pilih, aku tetap pilih yang ini aja biar cepat. Kita mulai photoshootnya dan videonya akan kita percepat kembali. Nah, untuk videonya gambarnya udah jadi teman-teman ya. Nah, jadi b-roll ini lebih seperti ini teman-teman. Detail produk biasanya seperti ini atau seperti ini. Jadi ini buat variasi aja, namanya juga b-roll. B-roll itu kalau di dunia sinema atau movie itu biasanya sebagai scene pelengkap biasanya, scene pelengkap. Misalnya ketika orang ngomong, ternyata bukan orang yang pas lagi ngomong aja, pas lagi ngomong tiba-tiba suaranya ada tapi videonya lain, visualnya lain. Nah, itu yang dinamakan b-roll, sama aja seperti itu kalau di dunia sinema seperti itu. Nah, seperti ini detail produk biasanya yang dilihat. Jadi kalau kayak seperti ini nanti dia biasanya kalau udah diklik untuk di generate video, dia bakal ngezoom produk detailnya. Jadi kekuatannya kita tuh ada di sini juga. Ketika bikin VT, orang-orang tuh lebih yakin, oh ternyata detail produknya seperti ini gitu. Dan alhamdulillah di image ini sudah komplit semuanya, tinggal kita klik, kita generate langsung video yang kita pengen, tinggal buat video. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk video generation kita akan lanjutkan di video selanjutnya biar nggak terlalu panjang teman-teman ya. Oke, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.